Halo semuanya, hari ini saya pengen ajarin kalian gimana cara membuat website yang mudah, murah, dan kelihatan profesional. Nah, caranya gampang, ini saya akan ajarin ya. Yang pertama kita perlu beli domain dan hostingnya dulu. Untuk di Indonesia, domain dan hosting itu banyak pilihannya. By the way, kamu harus beli yang Indonesia juga, yang luar negeri juga ada banyak. Tapi untuk memudahkan, saya pakai yang Indonesia. Di Indonesia at least 3 yang lumayan besar, Niaga Hoster, ada Dewa Web, ada Master Web. Dan untuk contoh kali ini saya pakai Niaga Hoster. Tapi mau pakai selain 3 ini juga boleh-boleh aja, sama aja kamu bisa cari aja di Google misalnya kayak domain dan hosting murah misalnya, atau review domain terbaik, atau review hosting, ya bebas lah gitu ya. Nah, di Niaga Hoster ini saya coba pilih salah satu paketnya dan tentunya saya pakai yang paling murah. Nah, kenapa yang paling murah? Kalau kamu membuat sebuah website itu kamu waktu udah jalan itu kamu bisa pay as you go gitu ya. Jadi kalau nanti kebutuhannya sudah penuh atau kapasitasnya sudah makin penuh, kamu bisa upgrade. Tapi kalau kamu udah beli paket yang lebih banyak atau lebih banyak fasilitasnya atau lebih besar size-nya gitu, kamu downgrade lebih susah dan juga kalau belum kepake malah jadi kamu wasting resource kan. Nah, jadi saran saya kamu beli yang murah dulu atau paling kecil dulu kalau baru memulai ya, kecuali kamu udah tahu mau bikin let's say e-commerce yang gede, itu cerita lain. Tapi kalau untuk let's say untuk company profile gitu atau untuk website pribadi kamu atau untuk bisnis yang trafficnya masih belum tahu, bisa mulai dari yang paling murah dulu agar biayanya nggak terlalu bengkak di awal gitu ya. Nah, saya coba pakai yang ini, paket bayi ya. Harganya 10 ribuan per bulan. Tentu cukup affordable, oke? Saya pilih. By the way, ini ada keterangannya, visitors per bulannya berapa, kapasitasnya dan seterusnya. Basically ya ini tergantung kebutuhannya. Tapi untuk sekarang 500 megabyte menurut saya masih cukup karena ini cuman ya buat saya ini cuma buat contoh, tapi buat kalian ya tergantung kebutuhannya buat apa ya. Nah, saya pilih nih. Oke, ya pilih hostingnya, bayar 1 tahun, oke. Kemudian domain ya, domain itu kan namanya apa? Saya buat bikin website yuk. Nah, oke, .com. Kemudian cek domain masih available nggak nih? Oke, masih available. Bayar 125.000 per tahun plus biaya ini tambahin ke chart. Oke, kita tunggu masih loading. Jadi totalnya berapa nih untuk bikin website? Nah, udah kelihatan nih totalnya jadi 426.000 at least per video ini direkam, dan saya lanjutkan. Auto install WordPress nggak perlu, nanti saya ajarin caranya gimana. Keamanan nggak perlu juga, HTTPS itu kalau belum untuk e-commerce belum perlu. Kalau mau pakai buat e-commerce itu boleh ya, tapi kalau nggak usah. Perlindungan privacy whois itu opsional, mau pakai boleh, nggak apa-apa. Whois itu jadi kalau kamu lihat itu bisa kelihatan ini pemiliknya siapa. Kalau kamu nggak mau kelihatan pemiliknya, kamu pilih perlindungan privasi whois ini gitu. Oke, lanjutkan. Dari sini tinggal pilih pembayarannya apa. Saya mau pakai BCI Virtual Account, oke. Dan check out sekarang. Go. Masukin nama perusahaan, alamat, kota dan sebagainya, kemudian dibayar. Oke. Setelah kamu mengisi data, login, dan melakukan pembayaran, kamu akan bisa masuk ke halaman dashboardnya. Nah, di Niaga Hoster modelnya seperti ini, provider lain juga akan mirip-mirip, dan saya masuk ke kelola hosting. Ya, jadi saya mau lihat hostingnya. Nah, ini kelihatannya sudah aktif, oke. Kalau udah melakukan pembayaran tapi belum aktif, tunggu aja karena setiap provider bisa beda-beda ya. Nah, sekarang kita sudah punya domain, kita sudah punya hosting, yang belum punya adalah mesinnya. Nah, jadi kita akan install mesinnya, dan mesinnya ini saya akan pakai WordPress ya, WordPress. Di sini sebetulnya ada shortcutnya, WP Management, install WordPress, masukin dan langsung install. Tapi karena nggak semua pakai Niaga Hoster, kamu kan mau pilih apapun, boleh-boleh aja. Jadi saya ajarinnya pakai cPanel. Nah, karena cPanelnya lebih umum dan
Saya rasa kebanyakan dari hosting provider itu pakai cPanel sih. Jadi salah satu tools yang umum cPanel ini adalah tools untuk ya intinya untuk ngedit website kamu gitu ya, untuk mengedit settingan dari website kamu ya. Saya klik all features. Jadi make sure juga kalau kamu pilih hosting provider itu mereka pakai cPanel ya, karena ini yang lebih umum. Oke. Dan saya masuk ke Softaculous App Installer. By the way, ini ada banyak pilihan, nggak usah pusing. Nggak semuanya bakal kepake juga. Untuk kebutuhan hari-hari itu jarang banget lah saya bisa bilang masuk sini. Jadi nggak usah pusing ya sama banyaknya pilihan cPanel. Kita fokus aja untuk install Softaculous Apps Installer. Oke, nah kita mau install ini nih. Sebetulnya ada lagi yang lain-lain, tapi kali ini saya mau ajarin bikin pakai WordPress karena yang cukup umum. Nah, kita lihat nih berapa lama sih waktu yang dibutuhkan untuk membuat website itu up and running. Nah, ini saya udah nyalain siapin stopwatch, kita nyalain ya. Go. Oke. Nah, sudah ada di sini, kita install dan kita lengkapi datanya dulu. http://bikinwebsiteyuk.com. Oke. Kemudian site name-nya bikin website yuk. Oke. Site description ya ini saya kosongin aja dulu, nanti kamu bisa ganti berikutnya. Admin username jangan pakai ada adminnya ya. Saya buat apa ya, misalnya BY Corp 123 ya, oke. Saya copy ke sini biar nggak lupa nanti username-nya. Kemudian passwordnya saya lebih suka pakai ini aja secara random. Kemudian saya copy juga biar nanti nggak lupa juga. Oke. Jadi jangan lupa di backup ya data dari admin account kamu, karena ini adalah user yang akan kamu pakai untuk masuk ke dalam halaman backend dari WordPress kamu. Ya, kemudian masukin alamat email kamu, pilih bahasa, oke. Ini plugin yang bawaan, tapi saya belum mau install. Nanti kalau mau juga bisa belakangan. Dan themes yang ada dari si Niaga Hoster ini kamu bisa pilih. Dan saya nggak pilih karena nanti saya akan ajarin dengan cara yang lain. Tapi kalau ada yang cocok nanti kamu ada pilih yang mana gitu, boleh-boleh aja ya. Kamu tinggal klik aja gitu ya. Nah inilah salah satu keunggulannya WordPress. Jadi kamu nggak harus ngerti coding untuk bisa punya website yang terlihat profesional ya. Cuman drag and drop aja, bener-bener gampang banget. Oke, kita langsung install. By the way ini ngomong-ngomongnya udah hampir 2 menit. Oke, kita install. Alright, ini lagi proses instalasi. Nah ini sudah otomatis semuanya diinstal. Dari database-nya, servernya semua udah otomatis. Jadi kita nggak perlu pusing. Kalau kamu pernah dengar misalnya kayak PHP-nya, PHPMyAdmin itu semua sudah diinstal secara otomatis. Gitu. Alright, so udah selesai bikin website yuk.com dan diselesaikan dalam waktu berapa nih? 2 menit 17 detik. Wow, nice. Sekarang kita langsung lihat aja gimana hasil website yang baru aja kita buat atau kita install ya, bikin websiteyuk.com. Nah, jadi websitenya udah jadi dan sudah ada kayak templates-nya kayak gini ya. Nah, ini nanti kita bisa ganti templates-nya. Gimana caranya? Kita caranya dengan masuk ke backend dari mesin WordPress-nya. Gimana cara masuk cara loginnya itu masuknya ke alamat website kamu -wp strip login.php ya. Nah, jadi ini adalah cara masuk defaultnya untuk kamu masuk ke backendnya website yang mesinnya pakai WordPress. Belakangan nanti ini bisa diganti dengan plugin tambahan, tapi untuk sekarang kita pakai yang standar dulu seperti ini ya. Jadi masuk ke alamat website kamu /wp-login.php, kemudian masukin tadi username dan password yang sudah dibuat. Remember me boleh, login. Nah, ini kita sudah masuk di backend dari website yang baru aja kita buat ya. Yang website ini ngeditnya di sini gitu ya. Ada beberapa pilihan untuk kamu ngedit. Nanti kamu bisa explore, tapi saya akan ajarin beberapa yang penting dulu. Yang pertama adalah appearance, themes.
Nah, ini adalah themes di mana kamu bisa ganti tema dari websitenya. Kayak sekarang ini defaultnya dia masuk ke themes 2021 dari WordPress. Nah, kalau misalnya saya ganti nih ke let's say ini 2019 ya, saya activate. Dan waktu ini kan template tadi masih yang 2021 ya, saya refresh. Celing, dia langsung ganti ke template-nya yang ini ya. Ini kan ada gambar-gambar segala macam. Ini masih polos karena ya belum diedit gitu. Tapi intinya template-nya pakai template yang ini gitu ya. Atau kalau misalnya saya ganti lagi yang activate yang ini. Oke. Kita refresh dan nah dia langsung ganti lagi gitu ya. Jadi caranya begitu. Nah, themes ini kamu bisa cari di sini. Kamu bisa add new. Nah, ini ada banyak banget pilihannya. Kamu tinggal cari mana yang cocok untuk bisnis kamu ya. Kamu bisa sort by popular, latest, favorites. Nanti kamu tinggal cari aja. Oh ini kan mesti diketik dulu apa gitu ya. Nah, misalnya latest nih. Kamu tinggal cari mana yang mau kamu pilih. Kalau pilih yang mana gitu, habis itu ya tinggal kamu install aja gitu ya. Tapi saya nggak install sekarang. Tapi kamu bisa coba lakukan ini. Dan kalau kamu punya templates yang lain, maksud saya punya themes yang lain, kamu juga bisa install themesnya. Misalnya kamu beli dari ya dari manapun gitu, biasa dijual dengan harga kurang lebih let's say 20-an USD sampai 50-60 USD. Itu udah dapat yang bagus banget. Kalau kamu mau beli boleh, karena tentu feature-nya lebih premium. Tapi yang gratisan pun banyak yang jual dan ini adalah yang ada di sini adalah yang udah pasti free, tapi memang lebih limited gitu ya featuresnya. Nah itu kalau kamu mau install dari yang udah kamu beli, itu kamu tinggal klik ini upload themes dan nanti kamu upload bentuknya adalah .zip gitu ya. Alright, jadi kita lihat-lihat dulu nih backendnya ada apa aja. Di sini lanjut, ini adalah bagian post. Post ini adalah untuk bikin blog sih sebenarnya ya. Jadi WordPress ini sebetulnya awalnya tuh dari blog. Nah, Hello World ini adalah blognya gitu. Nah, ini di sini gitu. Jadi masuknya ke sini. Gitu. Ini karena settingannya begitu ya, tapi nanti kita bisa rubah ya. Jadi karena settingan awal dari WordPress itu adalah untuk blog. Sebenarnya awalnya begitu. Oke, jadi ini kalau buat bikin post atau bikin blog sih tepatnya. Kemudian media. Media ini adalah untuk mengupload foto. Jadi foto kamu bisa upload dulu di media ini, baru nanti kamu insert di halaman yang mau kamu masukin gitu. Nah, berikutnya adalah page. Kalau pages ini adalah ya halaman-halaman ya. Jadi misalnya nanti kamu di sini nanti bikin halaman, misalnya home, about us, products, contact us ya apapun. Nah, itu nanti kamu bikinnya di sini ya, tinggal add new. Oke. Comments ini adalah kalau mau pakai komen, maksudnya kalau kamu membuat komen, kalau saya sih biasanya nggak masukin komen ya, karena biasanya website itu bukan untuk ngechat gitu. Kalau ngechat itu nanti ada tempat yang lain ya, karena again karena WordPress ini base-nya dari blog ya. Jadi biasa kalau blog tuh misalnya bikin apa ya, misalnya blog masakan, nah terus nanti kan bawahnya bisa ada yang bikin resep. Kalau kamu bikin blog ini oke. Tapi kalau website biasanya nggak dipakai. Oke. Nah, appearance ini ada beberapa, kita lihat satu-satu. Tadi themes sudah. Customize. Nah, customize ini isinya bisa beda-beda tergantung dari themes yang kamu pilih. Nah, ini adalah untuk ngedit-ngeditnya gitu. Nah, namanya kamu bisa edit di sini, warnanya. Nah, intinya ini kamu bisa explore, kamu bisa ganti-ganti gitu sesuai dengan corporate identity dari bisnis kamu ya gitu. Jadi ini tinggal kamu explore aja dan caranya juga gampang. Oke, saya back. Oke, habis itu widgets ini nanti aja. Kemudian menu. Nah, kalau menu ini adalah untuk bikin menu yang ada di atas ini nih, gitu. Kalau sekarang ini kan menunya ini adalah sample page, gitu. Itu nanti kamu bisa buat menunya, gitu. Misalnya saya buat menu utama, gitu, oke. Nah, nanti dari menu utama ini misalnya saya masukin halaman yang udah dibuat. Kalau ini kan udah ada halaman tadi baru satu ya, sample page. Nah, misalnya di add di sini gitu. Ya udah, terus tinggal di save aja menunya gitu. Nah, nanti akan terupdate di sini.
Nah, ini jadinya di sini nanti. Nah, nanti kalau misalnya menunya nanti ada halaman berikutnya lagi, kamu tinggal tambahin ke sini dan karena model untuk template ini pilihan menunya itu ada di kanan atas, nanti dia akan adanya di sebelah sini gitu ya. Alright. Background ini sama masuknya ke halaman untuk ngedit ininya. Kalau kamu perlu tinggal kamu edit aja. Kemudian theme editor nggak perlu karena ini masuknya kalau yang ada HTML-nya. Oke. Nah, plugin. Plugin ini gunanya adalah untuk menginstall additional plugin yang mungkin kamu perlukan gitu ya. Nanti misalnya kayak yang tadi saya bilang untuk cara loginnya biar nggak wp-admin tapi ke yang lain. Nah, nanti kamu bisa cari plugin security itu di sini ya. Kamu tinggal add new, oke? Kemudian nanti saya akan balik lagi ke sini. Kita lanjut dulu explore user. Nah, user ini kalau kamu punya beberapa orang yang mau login, nah ini kamu bisa atur di sini dan role-nya juga kamu bisa rubah ya. Kalau administrator tandanya dia bisa masuk sebagai admin yang bisa ngedit gitu. Kalau enggak ya dia cuma bisa login aja gitu. Termasuk juga kalau misalnya kamu let's say bikin e-commerce itu data usernya juga nanti masuknya di sini gitu. Cuman tinggal role-nya aja beda-beda ya. Tools ini belum perlu untuk sekarang. Settings ini boleh dilihat satu-satu. Ini nanti kamu bisa edit juga sama kayak tadi waktu di appearance dan customize. Ini yang nggak usah dirubah. Yang lain-lain tanggal sama time format ini bisa kamu rubah juga sesuai dengan keinginan kamu. Writings ini saya rasa nggak perlu dirubah. Reading ini, nah ini yang saya rasa perlu untuk kamu rubah, yaitu kalau misalnya kamu bukan bikin blog, itu homepage display-nya jangan latest post. Nah kalau sekarang ini kan latest post nih. Latest post nih tandanya ini post yang di ini loh tadi yang ada di post ini. Itu kan tadi post pertamanya kan judulnya Hello World gitu. Karena blog, tandanya kalau blog itu kan halaman pertamanya kayak berita juga sama gitu kan. Tandanya halaman pertamanya adalah dinamis gitu. Dinamis dalam arti setiap kali ngepost sesuatu yang baru munculnya di sini, akan muncul paling atas gitu. Tapi kalau kamu websitenya untuk corporate, tentu kan kamu masuknya akan begitu-begitu aja kan, maksudnya nggak akan ada banyak perubahan gitu. Nah jadi kamu bisa settingnya bukan your latest post yang masuk di halaman utama, tetapi adalah static page gitu. Dan kamu pilih homepage-nya apa. Nah karena halaman tadi yang udah ada halaman page ini contoh aja. Jadi maksudnya ini adalah halaman utamanya apa. Nah ini maksudnya misalnya sample page. Post page ini kalau kamu punya blog gitu, tapi ini saya kosongin aja itu dan saya save. Nah, dengan settingan ini sekarang halaman utama kita tidak akan lagi masuk hello world seperti ini, tetapi adalah masuknya ke halaman si sample page ini. Nah, coba saya refresh ya. Nah, jadi berubah kan? Gitu. Nah, ini adalah halaman sample page-nya. Nah, jadi waktu kita edit di sini page ini masuknya front page-nya edit. Oke. Nah, kalau saya ganti halo. Oke, saya update. Nah, waktu kita refresh, voila. Nah, ini langsung keganti juga gitu. Nah, nanti kamu tinggal edit-edit bawah-bawahnya ini gitu. Ya, jadi ini adalah halaman sample page-nya. Yang bawah ini tidak berubah, ini adalah halaman footer ya. Nanti kita akan masuk juga ke situ. Ini adalah halaman footer, ini adalah header ya. Jadi header dan footer itu selalu sama di setiap halaman. Halaman ini adalah yang ganti-ganti tergantung kamu masukinnya apa gitu. Oke. Kita balik lagi. Tadi sampai mana nih? Reading, discussion. Nah, kalau discussion ini sih sebetulnya tergantung kebutuhan kamu. Kalau saya biasanya discussion ini saya matiin sih gitu ya. Jadi ini kamu tinggal setting aja. Tapi kalau saya biasanya kayak gini nanti saya uncheck-uncheckin semua karena kalau buat company gitu, kecuali buat blog ya, itu biasanya nggak dipakai gitu. Oke, jadi ini kamu tinggal uncheck-uncheckin semua. Oke, saya nggak uncheck sekarang karena untuk contoh aja. Media ini saya rasa nggak perlu dirubah. Nah, permalinks ini lumayan penting ya. Permalinks itu adalah settingan nama dari halaman kamu
gitu, settingan nama dan halaman kamu. Nah, defaultnya karena WordPress itu adalah blog, jadi defaultnya itu modelnya kayak gini nih. Jadi misalnya namanya terus tahun, bulan, tanggal, terus nama postnya gitu ya. Nah, tapi karena kita modelnya bukan bikin blog gitu, which is by the way uh, fungsinya sekarang ini konteksnya adalah untuk bikin website perusahaan gitu ya, atau website bisnis. Nah, kamu pakainya ini yang ini, post name. Ini nanti akan berpengaruh juga untuk SEO kamu ya, untuk SEO, search engine optimization, agar gampang dicari gitu. Jadi kamu gantinya pakai ini. Oke, post name di save. Alright, saya rasa udah cukup. Nah, jadi basically ini settingan sederhana untuk memulai sebuah website. Ini kamu tinggal ganti-ganti, kamu tinggal bikin page. Nah, tapi saya juga mau ajarin gimana cara bikin atau ngeditnya yang gampang. Nah, saya akan install plugin. Ada 2 plugin yang mau saya install. Yang pertama adalah namanya adalah Elementor. Nah, Elementor ini adalah bukan website, ini adalah plugin untuk ngedit, yang ngeditnya itu modelnya kayak drag and drop gitu. Jadinya lebih gampang, dan buat kamu yang tidak familiar sama editing, sama coding gitu, ini akan sangat-sangat membantu gitu ya. Nah, dia modelnya freemium. Jadi si Elementor ini dia ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau kamu mau bayar ya boleh, tapi yang gratis pun basicnya ya cukup lah sebenarnya gitu ya. Jadi ini adalah plugin untuk mengedit yang modelnya kayak drag and drop gitu. Oke, kita tunggu dia install. Dan satu lagi adalah starter templates. Nah, ada di sini nih. Kebetulan kalau nggak ada di sini, kamu tinggal search juga starter templates gitu. Starter templates gini. Starter templates. Aduh. Starter templates. Oke. Nah, ini juga bisa kamu install. Starter templates ini apa? Ini agak mirip sama Elementor. In fact, ini kayak melengkapi Elementor agar nanti ngedit drag and dropnya lebih gampang lagi gitu. Oke, nah ini kalau udah terinstall, diactivate. Kita klik activate. Oke, Elementornya juga tadi belum diactivate, kita activate. Nah, setelah Elementor sama starter templates-nya sudah terinstall, coba sekarang kita belajar untuk edit page-nya ya. Kita masuk ke page, all pages, dan tadi yang sudah kita edit dikit ya, halaman ini. Nah, yang pertama template-nya saya mau rubah settingannya dulu agar full width. Kalau sekarang ini dia kan kayak sempit gitu ya. Ini sih karena template-nya sih gitu ya. Tapi saya mau agak gedein dikit ya, saya update full width. Dan waktu saya refresh, nah ini dia jadi lebih lebar. Oke. Terus edit with Elementor. Nah, di editan dengan Elementor model begini, ini caranya nih gampang banget. Jadi saya jelasin dulu konsep dari ngedit ini. Itu konsepnya adalah blok ya. Blok itu kayak ini adalah satu blok. Kamu bisa bikin blok lagi. Kenapa modelnya blok? Blok itu agar gampang untuk diedit waktu, atau gampang untuk di-adjust waktu dia masuk di berbagai jenis ukuran layar ya. Jadi misalnya kalau bloknya ini 1, 2, 3 gitu, atau misalnya kalau kamu bikin let's say 2 begini ya. Nah, kalau di desktop ini 2 ini jadi kiri kanan, tapi kalau di mobile itu biar yang ke kanan ini akan jadi turun gitu, biar gambarnya tetap jelas. Nah, jadi misalnya kamu bikin 2 blok ini, let's say blok yang pertama mau ditaruh gambar gitu. Oke, nanti kamu tinggal masukin aja gambarnya, choose image. Oke. Dan yang kedua misalnya mau dimasukin apa? Teks misalnya. Ya kamu tinggal masukin aja gini. Dah. Jadi bener-bener gampang banget, dan ini kamu bisa edit
fontnya bold atau italic atau underline dan seterusnya gitu ya. Jadi caranya sangat-sangat mudah. Kemudian cara yang lain juga, jadi ini kamu kalau bikin blog gitu ya, jadi bikin blog baru, bikin dulu ukurannya mau berapa, mau satu full width, atau mau dibagi 3, mau dibagi 4 gitu kan, itu tergantung kamu stylenya mau isinya apa. Kemudian waktu kamu isi, nah kamu tinggal masukin, bisa masukin video, bisa masukin button gitu ya, misalnya button ya click here gitu, kamu taruh rata tengah, terus nanti warnanya bisa diganti, tulisannya bisa diganti, dan masukin linknya di sini gitu, oke? Jadi ini cara untuk bikin blog-blognya. Kamu juga bisa pakai yang template. Kalau yang ini adalah template dari Elementor, kalau ini adalah template dari starter template ya. Coba kita lihat dulu template yang Elementor. Kamu bisa masukin, by the way, untuk masuk sini kamu mesti daftar dulu ya, gratis. Daftar di Elementor, tinggal masukin alamat email dan konfirmasi. Gitu. Kamu bisa download satu page begini, tapi kalau yang pro ini bayar, kalau yang nggak ada pro-nya ini, kayak yang di atas ini gratis. Atau modelnya blocks. Kalau blocks ini ya blok yang kayak tadi saya jelasin, jadi satu kotak. Misalnya contohnya apa ya? Misalnya uh, ini deh gitu ya, contohnya ini gitu. Jadi bentuk satu kotak itu yang udah ada desainnya langsung masuk sini. Nah, contohnya gini. Nah, jadi dari sini tinggal kamu ganti-ganti aja kata-katanya, ini kamu ganti gitu, isinya kamu ganti, warnanya kamu ganti, linknya, fotonya gitu. Jadi dia udah ada template-nya yang kamu bisa atur ya. Ini blog, ini pages. Kalau pages kamu bisa edit satu semuanya, kamu ganti semuanya gitu. Ini kalau yang dari Elementor, dan satu lagi yang dari si starter templates itu. Nah, starter templates itu apakah kamu mau insert satu pages sekalian gitu, satu page sekalian baru kamu edit, itu bisa. Atau nanti saya akan jelasin belakangan setelah ini yang page, atau kamu bisa masukin yang blok-blok ini. Misalnya ya kamu, ya tergantung kamu kebutuhannya apa, misalnya ini buat map, atau misalnya kamu mau kasih features-features tertentu nih gitu, kamu taruh model kayak begini, ya udah kamu tinggal import aja. Nah ini kan, nah misalnya model begini, nah tinggal kamu again kamu ganti-ganti gitu, dan ini juga kamu tinggal ganti fotonya, misalnya ada 4, kamu ganti kata-katanya, kamu ganti. Jadi benar-benar gampang banget kan ya, gitu. Alright, update. Ini belum diedit ya, jadi kan ya kamu tinggal masukin aja. Nah coba kita lihat hasilnya gimana, kita refresh. Oke, ini kan tadi bikin, kalau misalnya 2, satu kotak, dan sebelah kiri 50%, 50% lagi untuk teks. Ini tadi bikin hyperlink. Ini tadi yang kita coba insert block dari Elementor, dan ini insert block dari si starter template gitu. Jadi benar-benar gampang. Oke. Lanjut. Nah, satu lagi yang saya mau ajarin kalian adalah bagaimana, ini saya back dulu ya, bagaimana untuk pakai yang itu kan kamu bikin from scratch, kamu bisa lakukan itu, dan saya ajarin tadi cara basic-basicnya, tapi ada juga cara yang agak cheating sih sebenarnya, tapi saya rasa kamu kayaknya suka nih model begini karena jauh lebih gampang, yaitu kamu cari template yang bener-bener udah jadi gitu ya. Nah itu kamu bisa masuk ke mana nih? Nah, appearance, starter templates. Nah, ini kan tadi starter templates kamu udah download. Nah, di sini by the way ini adalah salah satu dari sekian banyak cara untuk membuat website ya gitu. Ini saya pakai plugin starter templates dan Elementor. Kamu mau start from scratch bisa, kamu mau langsung beli themes bisa. Ini bebas-bebas aja. Ini saya kasih ya yang model-model agak semi-semi hack yang cepat gitu ya. Nah, ini kamu tinggal pilih mana yang menurut kamu cocok gitu, yang sesuai dengan bisnis kamu, dan kamu tinggal install dan langsung ke install semuanya gitu ya. Mana ya contohnya ya? Mungkin let's say ini deh. Nah, misalnya ini, oke. Nah, kamu bisa import satu home-nya doang gitu, satu halaman gitu. Kamu bisa import satu halaman, atau kamu juga bisa import kalau kamu ngerasa oh kayaknya ini gua banget nih gitu, kayaknya ini udah cocok, kamu bisa import complete site gitu. Kalau kamu import complete site, tandanya ya kamu import themes ini semuanya gitu. Coba let's say kita import semuanya aja ya. Oke. Ya ini sih dia beginner website for myself gitu ya.
Oke, next. Masukin. Oke. Skip. Nah, sekarang lagi importing konten. Kita tunggu aja. Ini bisa jadi agak lama. Soalnya yang diimport bukan cuma template-nya aja, tapi termasuk juga sama gambar-gambarnya. Oke, kita tunggu ya. Nah, setelah importnya selesai, sudah kelihatan successfully dan kita lihat hasilnya kayak gimana. Ting. Voila. Langsung website kamu ini bukan ganti website nih, ini masih dibikin website yuk.com. Langsung website kamu berubah. Oh my god. Wow. Langsung berubah. Oke. Terus ini menu-menunya juga udah langsung jadi gitu. Jadi bener-bener cepet banget kan gitu, langsung jadi. Nah, tinggal dari sini yang perlu kamu lakukan adalah ngedit websitenya gitu. Maksudnya ngedit sesuai dengan kemauan kamu seperti apa gitu ya. Contohnya saya mau edit bagian awal menu ini ya. Jadi coba kita masuk ke starter templates, kita masuk ke pagesnya. Nah, otomatis nih dia langsung ada tambahan halaman-halaman yang tadi diimport ya. Coba kita edit yang menu ya. Oke, kita edit with Elementor. Nah, jadi menu-menu ini kamu bisa ganti nih gitu. Nah, misalnya tulisannya mau apa, kamu tinggal ganti. Oke, ini bisa diganti terus halaman foto di belakangnya ini juga bisa kamu ganti. Ini bisa kamu ganti. Intinya ini kan template ya. Nah, nanti kamu tinggal atur sendiri. Kayak foto ini kamu bisa ganti, tulisannya semua bisa kamu ganti, mau kamu tambahin, mau kamu kurangin, kamu tambahin dari sini lagi, tentu bisa ya. Jadi ini adalah basic untuk memulainya. Jadi kalau kamu modelnya begini, maksudnya kalau pakai model pakai model yang import begini, jadi kamu nggak mulainya benar-benar dari nol, tapi kamu bisa mulai dari somewhere gitu, dari template manapun yang kamu suka gitu, dan kamu bisa langsung edit sesuai dengan kebutuhan kamu ya. Tapi tentu juga jangan lupa disesuaikan dengan kamu punya arahnya nih mau kemana gitu. Maksudnya mau berapa menu dan isinya kontennya mau seperti apa dan konsepnya seperti apa. Tapi minimal dengan ada templates seperti ini kamu bisa mulainya jadi jauh lebih cepat ya. Alright, jadi segitu aja tutorial untuk bikin website. Saya yakin kamu semua pasti bisa bikin website dengan gampang dan looks-nya bisa tetap profesional gitu ya. So, selamat mencoba dan I wish you all the best. Thank you.